kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam Prabowo beberkan langkah nyata membangun mobil nasional, dari dana hingga pabrik. Sudah lama Indonesia bermimpi memiliki mobil nasional yang benar-benar dibuat oleh tangan bangsa sendiri. Bukan sekedar mobil dengan merek asing yang dirakit di dalam negeri, melainkan kendaraan yang lahir dari ide, rancangan, dan produksi anak bangsa. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mimpi itu tampaknya mulai menemukan bentuk nyata. Bukan lagi sekedar slogan atau janji kampanye, tetapi sudah disertai langkah konkret, mulai dari penyediaan dana hingga persiapan lahan pabrik. Lalu, seperti apa sebenarnya proyek mobil nasional yang sedang disiapkan pemerintah ini? Siapa yang akan menggarapnya? Dan seberapa besar dampaknya bagi industri otomotif Indonesia ke depan? Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pengumuman penting. Pemerintah telah menyiapkan dana khusus dan lahan pabrik untuk proyek mobil buatan Indonesia. Dengan nada tegas, Prabowo menyebut bahwa proyek ini bukan lagi sekedar wacana, melainkan bagian dari rencana strategi besar dalam mewujudkan kemandirian industri nasional. Ia bahkan menargetkan dalam 3 tahun ke depan, Indonesia sudah memiliki mobil buatan sendiri yang bisa digunakan secara luas, mulai dari pejabat negara, aparat, hingga masyarakat umum. Prabowo menegaskan, kita harus bangga memakai produk buatan sendiri. Sudah waktunya Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dalam industri otomotif. Pernyataan itu disambut tepuk tangan dalam sidang kabinet. Beberapa menteri disebut sudah diminta untuk mulai mempersiapkan penggunaan mobil buatan dalam negeri sebagai kendaraan dinas. Bahkan dengan nada bercanda, Prabowo menambahkan, kalau mau pakai mobil bagus boleh, tapi nanti saja pas hari libur. Pemerintah ingin menanamkan semangat nasionalisme dan kepercayaan terhadap produk buatan bangsa sendiri. Langkah konkret sudah dijalankan. Pemerintah dilaporkan telah menyiapkan anggaran khusus yang akan diarahkan untuk riset, pengembangan dan pembangunan fasilitas produksi mobil nasional. Lokasi pabrik juga tengah dalam tahap finalisasi. Meski detailnya belum diumumkan secara resmi, sejumlah sumber menyebut bahwa pabrik tersebut akan berada di kawasan industri strategis berdekatan dengan ekosistem manufaktur otomotif dan militer. Kenapa militer disebut-sebut? Karena proyek ini dikaitkan dengan teknologi militer Indonesia, sebuah perusahaan di bawah naungan Yayasan Kementerian Pertahanan. CNN Indonesia melaporkan bahwa TNI kemungkinan besar akan menjadi motor utama dalam pengembangan kendaraan nasional ini, bekerja sama dengan mitra industri dalam negeri dan luar negeri yang memiliki keahlian teknis tinggi. Namun, berbeda dengan proyek-proyek otomotif sebelumnya. Proyek ini tidak hanya berorientasi pada pasar komersial. Ada dimensi strategis yang jauh lebih dalam, yakni membangun kapasitas industri nasional yang mampu memproduksi kendaraan taktis, logistik, dan sipil dalam satu rantai teknologi terpadu. Mobil nasional yang diduga sedang disiapkan, walau belum ada pengumuman resmi mengenai model atau jenis mobil yang akan dibuat, banyak pihak menduga bahwa kendaraan pertama yang dikembangkan akan berbentuk SUV atau Jeep. Hal ini sejalan dengan karakter kendaraan yang disebut Prabowo sebagai mobil buatan Indonesia yang akan digunakan oleh pejabat dan perwira. Desain SUV juga masuk akal secara strategis karena bisa digunakan baik untuk keperluan sipil maupun militer. Fleksibilitas ini memberi peluang besar untuk efisiensi produksi dan pengembangan teknologi turunan lainnya, termasuk kendaraan listrik dan hibrida. Beberapa analisis otomotif memperkirakan, mobil nasional ini bisa mengadopsi pendekatan mirip dengan proyek Pindad Maung,
namun dengan sentuhan lebih modern dan kemungkinan mengarah ke varian listrik atau hibrida ringan. Jika benar demikian, Indonesia bukan hanya membangun mobil nasional pertama yang sepenuhnya dibuat dalam negeri, tapi juga langsung melompat ke arah teknologi hijau dan ramah lingkungan. Karena semangatnya menyambut kehadiran mobil baru buatan Indonesia, banyak akun di TikTok mulai membuat spekulasi mereka sendiri tentang mobil nasional dari Pindad. Salah satunya datang dari akun bernama Afkar Rashid yang menyebut bahwa Indonesia akan segera memiliki mobil nasional baru bernama Selo. Dalam videonya, ditampilkan sebuah mobil bergaya futuristik yang diklaim dibuat di pabrik PT Pindad, hasil kerjasama antara Mercedes-Benz, Maspion, dan Polytron. Video itu pun langsung menarik banyak perhatian warganet yang antusias dengan ide mobil nasional. Namun, perlu diketahui bahwa video tersebut diberi label dihasilkan AI, yang berarti kontennya bukan hasil dokumentasi nyata, melainkan visual buatan kecerdasan buatan. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari PT Pindad maupun pihak lain mengenai proyek mobil bernama Selo. Meski begitu, semangat pabrik untuk menyambut mobil karya anak bangsa tetap patut diapresiasi. Pindad sendiri memang tengah aktif mengembangkan kendaraan nasional seperti Maung Garuda dan beberapa prototipe kendaraan listrik hasil kolaborasi dengan industri lain. Antusiasme ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah siap menyambut era mobil nasional. Meski semangatnya besar, jalan menuju terwujudnya mobil nasional tidak akan mudah. Tantangan terbesar ada pada transfer teknologi, efisiensi produksi, dan kepercayaan konsumen. Belajar dari pengalaman masa lalu seperti proyek Timor di era 1990-an, mobil nasional tidak boleh sekedar menjadi proyek politis. Ia harus berdiri di atas dasar bisnis dan teknologi yang kuat. Kualitas layanan purna jual dan dukungan suku cadang akan menjadi faktor penentu apakah masyarakat mau beralih ke produk lokal atau tidak. Namun bedanya dengan masa lalu, kini Indonesia punya modal yang jauh lebih kuat. Industri komponen sudah tumbuh pesat, kemampuan manufaktur meningkat, dan teknologi digital seperti AI mulai digunakan dalam proses produksi. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal, pembiayaan industri, dan proteksi pasar akan menjadi penopang penting agar proyek ini tidak sekedar berhenti di atas kertas. Bila proyek ini berhasil, dampaknya akan luar biasa. Ribuan lapangan kerja tercipta, industri komponen lokal tumbuh, dan Indonesia akhirnya punya pijakan kuat di kancah otomotif Asia. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you in the next video.